Alhamdulillahirabbil alamin. Susah banget nih ketemu sama Mang Buluk. Ada aja. Oh, jadi ini Mang Buluk, manajernya Kerja Rasta gitu, band Kerja Rasta lah. Pada tahu mungkin ya? Pasti tahu lah yang lagunya teh Ku di Dekatmu kalau nggak salah mah itu ya. Dekatmu wis mangan, Saat Ku Luka banyak lah. Banyak. Ada 11 lagu di satu album. Oh, jadi aslinya nama Mang Buluk teh Mang Buluk atau Nama aslinya tuh sebenarnya Michael. Michael nama, Jordan? nama apalah arti sebuah nama. Pokoknya nama Buluk itu nama asli Robi. Kenapa disebut Buluk? Karena emang waktu dulu lagi masih sekolah emang saya jarang mandi, jadi dipanggilnya Buluk gitu. Gitu, Mang. Arif juga jarang mandi. Berarti panggilannya Buluk oke harusnya. Iya, Buluk 2. Gimana Mang Arif, memang? Alhamdulillah. Jadi kesibukan sekarang mah di rumah gini weh, bikin video gitu. Salah satu fotografer Kerja Rasta juga kalau misalkan Kerja Rasta lagi butuh sesuatu, dia yang bantuin video-video juga, ngefotoin juga, emang oke lah. Mang jarang udah lama ya nggak kesini ya? Udah lama, udah 10 tahun mungkin. Enggak, 9 tahun setengah. 9 tahun setengah. Kesibukan apa sekarang Mang Buluk? Saya kesibukan sekarang teh dagang ada dagang tebu sama dagang es teh. Kalau tebu produknya kita namanya tebu luxury, dan kalau untuk teh sendiri teh aci. Oh, Gitu, ya. tebu tuh tebu yang Tebu yang diperas. Oh, diperas. Dibersihin dulu, terus kita peras, peras langsung airnya langsung diminum. Kalau mau seger ya berarti si air perasan tebu tersebut pakai es batu lagi langsung diminum. Oh, itu Ada beberapa varian rasa juga. tepatnya di mana tuh? Tempatnya di depan Komplek Puri Indah Jatinangor satu, yang kedua di depan RTC. Saya rencana buka di Talun sih, di daerah Rancaikek juga. Berarti harganya mah Relatif murah, goceng sampai 10.000. Jadi kalau misalkan yang 10.000 itu ada variannya tuh namanya telada, tebu kelapa muda. Jadi disingkat-singkat gitu bro. Jadi ada telada, ada temon tuh tebu lemon, terus tesi tebu selasi, terus tukul tebu yakul. Tukul. Gitu, nama-nama artis dah, nama-nama artis. Dipleset-plesetin. Tapi ngambilnya itu ngambil sendiri atau beli? Kalau tebu dikirim dari Cirebon, Majalengka, Kadipaten, ya daerah sana dah. Situ. Tegal, Kediri. Tebu hijau sih kita pakainya tebu hijau ya. Karena kalau untuk daerah kita sendiri tuh tebunya keluarnya warnanya tebu semu-semu merah. Oh. Ya, semu-semu merah. Jadi tebunya merah, bukan tebu hijau. Jualan sendiri. Masih sendiri karena emang semuanya sendiri, dari mulai ngebersihin, belanja tebu sampai didagangin sendiri semua. Karena emang belum siap punya karyawan, sendiri aja dulu Oh lah. iya sih. Gitu ya. Tapi kedepannya pasti. Insya Allah kalau kedepannya kalau misalkan kita ada beberapa cabang ya mungkin kita ngerekrut rekan gitu ya, partner kayak misalkan sekarang masih sendiri nih jualan es teh sama istri kan. Ya. Es teh manis tuh sama istri, kalau untuk jualan tebu sama saya sendiri. Jadi kita dibagi beberapa bagian lah gitu. Iya, iya. Pabelit di dapur. Tapi kalau misalnya pesanan bisa pesan gitu. Oh, pesan bisa, cuman karena saya daftar GoFood, tuh masih belum siap nih. Masih susah emang daftarnya, emang rada susah juga sih. Pakai kata Arif mah pakai NPWP kalau nggak salah mah. Iya gitu ya, kayaknya mudah-mudahan secepatnya lah, doain lah. Iya lah. Mohon dibantu nanti. Siap. Di PCR sama kawan-kawan. Mohon dibantu. Jadi sekarang mah fokus ke usaha sendiri ya, fokus ke jualan. Terus buat Kerja Rasta itu masih jalan tapi. Sebenarnya Kerja Rasta masih jalan, masih ada, cuman emang dalam keadaan pandemi ini boleh dilihat sama teman-teman di Instagram, di YouTube dan sebagainya, Kerja Rasta tidak begitu aktif dikarenakan emang kita mencari kesibukan masing-masing kayak mengurus keluarganya gitu kan ya, karena yang pandemi banget waktu itu, stuck setahun nggak ada, kita jarang ketemu, sampai sekarang pun emang kita jujur kita jarang ketemu gitu sama personel yang lain gitu. Mudah-mudahan dengan podcast ini kita bisa ketemu ya kan, dipercepat ketemunya ya kan. Betul. Akhir Kerja Rasta tuh sebelum bukan op ya, tapi
kayaknya mah kesibukan masing-masing. Terakhir manggung tuh di mana? Terakhir manggung kita di Sukabumi. Sebenarnya udah ada jadwal tuh kalau nggak salah bulan Januari Februari bulan antara Maret April kalau nggak salah, saya lupa lagi, di 2020 kalau pandemi ya 2020 ya. Ya. Itu kita terakhir main di Sukabumi, kita udah ada jadwal di Unpas, udah ada jadwal di Cikampek, semua batal dikarenakan emang bulan Maret atau April gitu kalau nggak salah jadwalnya bulan itu tuh cancel karena sudah ada masa PSBB dan sebagainya kayak gitulah gitu, menghambat banget untuk karya-karya band-band indie mah. Cuman jadi terakhir kayaknya kita manggung terakhir banget di Sukabumi, terakhir Sukabumi. Oh yang waktu sama SMP itu? SMA. Oh SMA. SMA Sukabumi. Jadi itu soalnya itu yang terakhir. Arif nggak ikut ya? Ikut kan Arif yang motonya. Oh, ikut berarti, dia ikut bro, dia ikut berarti. Gue pikir nggak ikut. Iya. Dulu nih asal mualanya Kejeras itu seperti apa mau dulu? Crazy Rasta awal terbentuk tuh kalau nggak salah sekitar 2010 2011 deh. Kalau nggak salah kita lagi kumpul-kumpul. Aku sama Odeng kumpul nongkrong bareng, aku bikin apa? Odeng tuh punya usaha di Kencana tuh, di Rancaike di Kencana punya usaha kayak jualan susu murni gitu, jualan susu murni. Saya sering nongkrong dan suaranya keren. Dulu Toniki banget gitu karena dia penggemar Toniki dan lagu-lagu reggae banyak. Kamus lagu reggae-nya Odeng banyak. Terus kita ketemu sama Bokil. Ya. Bokil basis Bokil. Ketemu sama Bokil, kita ngobrol rencanain bikin band. Terus kita cari personil yang lain, udah bikin band, kita sepakatnya bikin band, terus bikin band karena dulu kita bikin band tuh namanya bukan Crazy Rasta, dulu namanya Odeng Katulistiwa. Oh dulunya. Dulu kenapa tuh? Odeng Katulistiwa karena emang frontman-nya Odeng dulu tuh namanya Odeng. Saya drummer, terus basisnya ada Badi apa gitu. Terus akhirnya kita berkumpul ketemu sama Bokil, udah kita bikin band lagi nih, di 2000 akhir 2010 udah kita ngebentuk band, ketemu sama Ibeng, ketemu sama Abang, bikin. Terus drummer bingung kan, saya pikir orang tuh bisa ya jadi drummer karena emang orang neangan job ke kafe-kafe dulu. Crazy Rasta dulu awalnya band kafe. Oh band kafe Di Braga, di Dago, band kafe dulunya band kafe. Kita cari drummer, nemu cakep tuh, dulu cakep. Jadi personilnya dulu 5, ada 6 berarti 6 sama Jamil. Drummer cakep, gitar Ibeng, gitar rhythm Abang, lead gitarnya Ibeng, basis Bokil, vokal Odeng, drummernya cakep, vokal Odeng. Terus yang terakhir tuh Jamil multi, jadi dia kadang megang keyboard atau megang djembe. Akhirnya main tuh dulu di Alcatraz, Odeng megang keyboard, terus Jamil megang djembe. Jadi kita berenam tuh, formasi berenam. Jamil punya kesibukan karena kuliah, akhirnya dia cabut, tetap berlima. Setelah berlima perjalanan 2000 berapa gitu, cakep teh menikah. Dan ya drummer saya tuh, drummer Crazy Rasta tuh menikah, pergi. Akhirnya kita temu sama Ajes nih, Bojes sempat ngejimbein dulu Crazy Rasta nih, ngejimbein Crazy Rasta. Akhirnya masuk Ajes daripada posisi drum kosong, masuk Ajes. Akhirnya Ajes masuk megang drum. Jadi formasinya sampai sekarang terbentuk tuh formasinya Ajes drum, lead gitar Ibeng, rhythm Abang, basis Bokil, vokal Odeng gitu. Jadi berlima udah sampai sekarang. Kita nggak pernah ganti personil sampai sekarang. Udah klop gitu ya? Klop 2000 berapa? 2013-an kalau nggak salah. Itu cakep. Dia masa-masa perjuangan dulu Crazy Rasta. Kita nyebar lagu Crazy Rasta, nge-track di rumah Jamil dulu tuh, lagu Di Dekatmu sama Saat Ku Luka. Itu saking saya menggebu-gebu nih Crazy Rasta bakalan madep nih. Kita beberapa motor Vespa kita touring selama 1 minggu nih bro, 1 minggu. Berangkat dari Bandung. Kalau Vespa kan satu Vespa sejuta saudara ya kan. Iya. Jadi setiap kita berhenti banyak yang nolongin kita. Dulu musim
belum ada si apa ya, belum ada kayak ngedownload gitu, jarang mungkin ya. Nyebarnya pakai Bluetooth. Jadi dulu gue punya HP gitu, satu HP yang bisa nyimpen MP3, terus kalau ngirimin via Bluetooth, bukan via apa sih sekarang? Selain Bluetooth tuh Wi-Fi. Share it. Nah, share it belum ada share it. Jadi waktu itu kita touring dari sini ke Cikampek. Jadi dari Cikampek kita berhenti dulu istirahat, banyak anak-anak Vespa kasih lagu. Nih, kita band Crazy Rasta nih, Crazy Rasta. Kirimin via Bluetooth. Coba lagu tuh 3 sama Laut Lepas kalau nggak salah. Jadi ada di dekatmu, Saat Ku Luka, sama Laut Lepas. Wes Mangan belum keluar tuh. Belum keluar. Tapi ya itu perjalanan Wes Mangan itu mau keluar di situ. Jalan saya seminggu Cikampek, maju lagi ke sana, maju lagi sini, saya Karawang, Cikarang, Karawang, terus Bekasi, Jakarta. Jadi setiap ketemu anak Vespa nih, setiap kita berhenti, kita sebarin lagu via Bluetooth nih, Crazy Rasta band, Crazy Rasta. Jadi cepat waktu itu, seminggu. Pas pulangnya sama seperti itu. Pulangnya kita lewat ke Kadipaten, ke Subang, Kadipaten, nembus ke Sumedang. Jadi berangkatnya lewat di sini, lewat Cimahi, Rancakalong, Cikampek, berangkat sama muter, terus pulangnya ke Subang, ke Indramayu, ya ke Kadipaten, pulang ke Sumedang, sampai itu pokoknya di setiap jalan tuh kita ngamen. Jadi kita nggak punya sendiri. Iya, pakai lagu sendiri semua, pakai ya termasuk Toniki, karena Odeng suaranya khas Toniki waktu itu. Dan itu terbentuk sudah cakep, masih ada. Cuman kita kafe belum jalan banget, karena kita main kafe beberapa bayar cuma nasi goreng, main 2 season bayar nasi goreng, pulang cuma dikasih 100.000 gitu kan, buat having fun aja sebenarnya waktu itu. Udah kita pulang sampai sini. Nah dari situ kita dapat hasil yang memuaskan. Setelah itu 1 bulan kemudian, mungkin banyak yang nyebarin Bang Vespa kan, banyak nih teman-temannya kan. Dia diundang lah Crazy Rasta jadi band-band anak Vespa gitu, anniversary Vespa ini, Vespa itu. Banyak lah. Akhirnya komunitas terbangun 2012-2013 terbangun, banyak yang ngundang, alhamdulillah. Nah disitulah ada sedikit jerih payah kita terbayar. Nah gitu. Dari 2011 akhirnya kita memutuskan gimana nih kalau Crazy Rasta, udah kita sepakatin aja. Crazy Rasta terbentuknya 2011. Makanya kalau teman-teman yang punya original merchandise Crazy Rasta pasti di situ since-nya 2011. Wah itu sin C2011 tuh terbentuknya Crazy Rasta di bulan Februari. Kita ambil tanggal 14 karena euforia Valentine, ada euforia Valentine kan 14 Februari, jadi kita pakai lah euforia itu. Udah jadi Crazy Rasta terbentuk 14 Februari 2011 gitu. Jadi dulu mah tur teh pakai motor sendiri. Dulu kita itu kenapa kita tur, karena Odeng tuh vokalis tuh punya motor Vespa, si Bangkong kalau nggak salah, beli Vespa hijau tuh. Berangkat bro dari sini bro, kita 6 motor kalau nggak salah, 5 motor gitu. Boki punya motor Vespa. Saya nggak punya motor Vespa, tapi si Jamil punya. Oke. Kita berangkat di sini, saya berangkat dari sini mogok motor Odeng tuh selama 7 hari, dari baru sampai Cimahi itu saya step. Ini step terus, anjing sakalina hurung teh. Mogok lagi sakalina hurung teh ngambur bensin gitu. Ngisi 20.000 tren, enggak cuma berapa kilo tren habis bensin. Enggak sih orang step 7 hari 7 malam itu dari berangkat dari Bandung sampai balik lagi ke Bandung gitu, sampai balik lagi ke Rancaikek, berangkat dari Rancaikek, pulang lagi ke Rancaikek. Itu di step. Di stepnya dari mulai Cimahi, startnya di Cimahi ya. Di Cimahi tadi udah mulai mogok tuh. Wah, di step terus sama gua teh. Ganti-gantian tuh ada namanya satu lagi Odeng Gelo namanya teh. Asli. Wah, perjuangannya dan tuh waktu dulu. Tapi tidur tuh di mana? Tidur di jalan, men. Tidur di jalan. Karena setiap kita berhenti, kita singgah, itu banyak teman-teman Vespa kan. Saudaranya banyak lah. Makanya salut sama anak Vespa. Iya. Makanya pas pada saat kita setiap berhenti tidur di sini aja om. Kemudian kita dihibur ya kan, ada Odeng main gitar, ada Bokil ya kan, ada saya sambil nyanyi deh, kehibur ya kan, terus ngasih kita kirimin lagunya, udah punya karya kirim lah. Nah pokoknya sebulan dari situ tuh, waktu 7 hari 7 malam kita ke Bekasi, ke Jakarta, balik lagi, itu impactnya bagus banget buat si Crazy Rasta ternyata. Wow,
musik kita diterima sama teman-teman Vespa gitu waktu itu zaman itu tuh kalau nggak salah 2010 2011 2012 sih kalau nggak salah ya gitu. Dan akhirnya euforia reggae itu naik gitu banyak komunitas reggae terus band-band reggae naik, alhamdulillah kita bisa diterima ya lanjut lah gitu. Tapi dulu pernah genrenya nggak reggae dulu atau pop dulu atau langsung reggae? Enggak langsung reggae karena emang benang merahnya tuh reggae, tapi kalau ngeliat Crazy Rasta sih sebenarnya mah ya karena pokoknya benang reggae mah ada encet gitu lah gitu pokoknya benang merahnya reggae terus karena emang vokalisnya juga reggae banget, Toniki banget waktu itu. Oh jadi dulu ngiblatnya ke Toniki? Toniki karena emang vokalisnya Toniki. Cuman emang setelah ngeband bersatu karena Bokyo kan basicnya bukan reggae. Terus Abang juga bukan reggae. Kebanyakan sih kayak Bokyo Japanese rock gitu kan dia main metal sih. Bokyo tuh waktu itu dia punya band kalau nggak salah namanya teh Gojaru kalau nggak salah namanya bandnya Gojaru, band Japanese rock gitu. Tapi emang karena skill bermusiknya bagus, Bokyo, terus teman-teman semuanya juga bagus gitunya dari Ibeng, dari Odeng, ya keren lah jadinya akhirnya terbentuk Crazy Rasta. Nggak sulit gitu waktu itu nggak sulit untuk bikin si Crazy Rasta gitu. Oh gara-gara cuman tur ke Bekasi. Tur Bekasi itu tuh pertama awal terbentuk langsung udah kita bikin udah ngeband weh. Akhirnya guys kita seriusin lah, kita seriusin gitu. Kita seriusin, kita bikin manajemen yang baik. Waktu itu nggak sesuai lu ente manajeran, ente tidak terlibat di band gitu karena dulu saya sempat ngedramin di si Crazy Rasta tapi namanya bukan Crazy Rasta waktu itu masih Odeng Dekil kayak gitu kan. Saya pikir anjir namanya sih personel oge merangkap oge udah weh. Kalau dia teman-teman silakan teman-teman berkarya, kurang lu belakang layar gerasa gurusuk gitulah gitu nama. Itu inspirasi nama Crazy Rasta dari siapa? Crazy Rasta tuh waktu kita kumpul-kumpul bingung namanya apa gitu tuh teh ini ngaran bena naon gitu bingung. Akhirnya Odeng, Bokyo, saya berpikir naon ngaran apa gitu bingung apa gitu udahlah akhirnya tercetus Crazy Rasta lah. Keren tuh. Wah keren guys, udah Crazy Rasta. Tiba-tiba kita lagi ngobrol bertiga udah akhirnya tes Crazy Rasta we. Udah bingung gitu pas mau manggung teh namanya naon ya gitu. Naon atuh gitu. Iya pas waktu kita main di band cafe gitu. Naon. Udah we namanya Crazy Rasta. Iya ada emang reggae mah identiknya dengan rasta-rasta. Crazy Rasta. Di pleset-pleset karena emang sebetulnya artinya Crazy Rasta tuh gini. Kalau Crazy Rasta nih, si Crazy kan gila ya. Iya. Rasta tuh identik dengan kalau misalkan orang Indonesia tuh Rasta tuh rambut, kalau gimbal disebut rambut Rasta ya kan. Betul, terus suka ngegele Rasta sebenarnya kan lu nggak Rasta lu gitu. Sebetulnya arti Rasta itu gaya hidup sebenarnya. Rastafaria. Rastafaria kalau teman-teman suka lihat channelnya si siapa ya Ras Muhammad. Rastafaria itu Rastafaria itu gaya hidup bersih gitu, gaya hidup bersih bahwa untuk gembel gitu, bahwa baik rapi gitu, itu Rastafaria. Cuman gaya hidup itu terasa jadi Crazy Rasta tuh jadi menggilai gaya hidup yang bersih gitu. Menggilai gaya hidup sebenarnya. Tidak ada plesetan Crazy Rasta gelo kanu ngagelena, gelo kanu ngagimbalna, gelo kanu naonan teu, bukan itu sebetulnya. Banyak yang bilang kayak gitu-gitu. Boleh dicek sama teman-teman, alhamdulillah insyaallah lah. Tidak ada yang macam-macam lagi. Mungkin kerjaman jahiliyah nama 2011 sampai 2013 mah mungkin masih pada rariweuh katanya zaman-zaman Rasta mah. Begitu, Bro. Tapi identiknya dengan Vespa ya. Dari waktu dulu dari dulu emang gitu. Dan saya berangkat nyebar-nyebar lagu Crazy Rasta dari teman-teman Vespa dulu. Tidak bisa dipungkiri ya kata gitu dulunya. Ya setelah ada dunia maya dan sebagainya ya berkembang lah gitu ya, musik berkembang. Terus dulu mah kita tracknya biasa aja, track rumahan di rumahnya Jamil dulu tuh, bikin di dekatnya Jamil, terus sampai track vokalnya di kamar mandi,
Oh, di dekat tuh kalau yang punya track-track yang pertama kayak Laut Lepas itu di Rumah Jamil tuh. Tapi karena kita udah ngeluarin album kan, yang album Berlari itu, ya udah semakin bagus lah gitu karena emang dituntut bagus gitu. Iya emang. Gue itu dulu bikin rekaman di HP waktu Enggak, tetap di komputer, cuman kita sendiri otodidak. Jadi kayak si Jamil kan dulu kan dia kan megang Djembe sama megang keyboard, terus dia punya dia operator juga, dia jago gitu di musik. Bagus lah, musikalitasnya bagus. Jadi dia mempelajari kayak Nuendo, Gitar Pro, terus aplikasi-aplikasi untuk rekaman, terus dia dimasukin gitu. Kita ngerekaman sendiri di Rumah Jamil gitu. Setelah itu dituntut untuk bagus ya kita rekamannya di studio yang layak gitu, akhirnya di studio musik. dulu juga Arif kan kenal Kaji Rasta waktu anniversary di majalah itu Vespa. Oh gitu, di mana ya? Oh di ini. Majalaya tuh. Aduh, saya mau orang pohoan di Majalahnya didinya nya acara etanya. Gitu loh, pokoknya teh bawa kamera nih. Oh, gitu. Moto-moto kirimin ke Instagram. Dipanggil ternyata kawan-kawan dipanggil untuk menjadi foto video ya sampai sekarang lah jadi saudara gitu dia deket gitu. Nggak lupa juga yang dulu yang suka moto-moto nih, dulu ada yang ya salah satu fans oke sih, ada Icam sama Dapek dulu tuh dia kuliahnya di STC Telkom. Telkom dia tuh setiap kerja sama manggung dia ada. Setiap kerja sama manggung dia ada. Di kafe ini ada. Maksudnya, yo jelema aya wae cik lah teh. Panggil lo ke saya teh bikin lagi. Nah, dulu tuh 2011 2012 tuh Icam yang megang tuh fotografernya, Icam sama Dapek. Wah, keren banget ya. Fotografinya keren, videografinya keren. Setiap update Gajah keren. Buat teman-teman bisa lihat lah di 2000. Mungkin saya kurang begitu update ya di 2000 sekian itu. Tapi kayaknya kalau saya cari data-datanya dan video-videonya dulu kayaknya mungkin ada. Mungkinnya kalau saya tanyain mungkin ada. Banyak banget. Apa ada buat kedepannya Girasta apa berkaya lagi gitu ya? lagi. Insya Allah sebenarnya ada, cuman emang kita ada intern sih, lebih ke intern, cuman terus untuk personil kita jarang kumpul. Dan ini pembelajaran buat saya juga, buat teman-teman yang ngeband juga, bahwa kalau emang ngeband tuh seharusnya kita banyak sharing, banyak kumpul. Minimalnya tuh kalau kumpul tuh untuk meskipun kita nggak latihan, sharing bermusik, minimalnya sebulan sekali ada. Kalaupun kita tidak latihan gitunya, ya untuk sekedar silaturahmi untuk kekeluargaan. Wah kalau bisa mah 2 minggu sekali, seminggu sekali itu lebih keren lagi. Karena emang setiap kita ketemu pasti ada pembahasan baru itu ada ide-ide kreatif baru. Terus kalau misalkan kita ketemunya lebih intens lagi, banyak banget yang bisa diambil, hikmahnya banyak. Kayak Crazy Rasta sekarang mungkin kita jarang bisa ketemu. Saya jarang banget ketemu sama teman-teman di Crazy Rasta karena mungkin punya kesibukan masing-masing. Sebenarnya kalau misalkan emang kita ada niat, kumpul lah, insya Allah sih Crazy Rasta bakalan ada kembali. Minta doanya lah sama teman-teman. Karena emang bisa dilihat Crazy Rasta terakhir update di mungkin 2020 atau 2021 mungkin gitu, dilihatnya gitu. Kadang saya juga bingung mau update seperti apa karena emang setiap saya update di tahun-tahun yang lalu saya selalu punya partner. Saya punya partner kayak misalkan Arif pernah bareng sama saya kan, saya selalu bilang videografinya seperti ini Rip gitu kan gitu ya. Pernah bilang ya gitu. Sok mangga tinggal diupdate nanti kirimin ke sini, nanti di sini biar dia update. Saya mah lebih ke situ karena emang saya mah orangnya hidup di era tahun 90-an, jadi nge-manage itu harus ketemu sama orangnya langsung, ketemu ngobrol baru bisa gitu sama pihak yang undang talent gitu ya, misalkan undang Crazy Rasta seperti apa baru saya bisa. Kalau untuk di dunia maya kayaknya untuk update-updatean saya kurang bagus mungkin kata-katanya dan sebagainya mungkin. Kalau teman-teman lihat di Instagram, di YouTube semua itu kata-katanya yang keluar kebanyakan bukan captionnya bukan dari saya. Captionnya bukan dari saya. Saya cuma ngasih ide aja. Udah idenya gini aja, diginiin. Langga we kata-katanya mah captionnya mah seperti apa silahkan.
Saya mah lebih ke situ sih, manage Crazy Rasta teman-teman. Jadi takutnya kawan-kawan Arif nih, misalnya ada nih yang punya kafe atau yang nikahan gitu, bisa undang. Wah, sangat bisa. Di IG Crazy Rasta itu ada nomornya, ada kontak saya, ada kontak saya. Pokoknya teman-teman silakan, karena emang untuk masa pandemi ini memang ribet dan kita jarang kumpul. Mungkin dengan adanya event atau adanya undangan kayak gini nih, ada bikin podcast, terus saya diajak, Mang Buluk kayak ayo, saya bilang mungkin ada satu apa ya, tergerak gitu, wah orang kumpul deh gitu. Saya pengen gitu, saya pengen kumpul Crazy Rasta, kumpul lagi. Saya suka ketemu dengan beberapa personilnya juga, suka ketemu, dan emang di grup Crazy Rasta pun saya kan punya grup WA, kan ada grup tuh. Ya. Emang kadang kita ngomong set ini nolol, jadi seperti yang kaku gitu. Nggak kayak dulu mah wah nggak kaku. Belak-belakan. Nah kalau sudah kaku, makanya kalau band jangan kaku. Sekarang mah ulah kaku lah, santai weh gitu. Jadi enjoy gitu. Tapi takutnya nih kawan-kawan Arif nih, Arif takut mahal gitu ngundangnya gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk mahal relatif bro, jadi relatif itu seperti ini. Kalau misalkan teman-teman bikin eventnya cari cuan, itu bisa up harga. Tapi kalau misalkan event eta friendship gitunya, pertemanan dan sebagainya, itu saya yakin tidak akan harga, tidak akan show up, terus friendship lah, pertemanan lah, insya Allah tidak akan. Saya nantinya kan bisa ngobrol nih sama personil, bro, iya bisa diatur, fleksibel, itu gampang. Buat orang terlalu juga bisa ya? Wow, bisa, ditunggu banget. Biasanya mah apa nih, hari apa sih? Malam Puncak. Malam Puncak biasanya kan. Bisa. Tapi kalau kayak kita drum itu dari sendiri atau dari sana? Waktu dulu kita emang kita Bokio yang punya alat, kita dulu studio numpang di Bokio, karena Bokio yang punya drum, punya ini. Tapi setelah dengan berjalannya Crazy Rasta, kan ada jerih payah kita juga nih, hasil manggung gitunya. Ya Abang punya gitar, Riben punya gitar juga, terus Bokio punya bass yang baru, Ajes punya equipment drum gitu, Odeng hanya mau mic modern, Odeng maksud bisa udah mau ayo, pokoknya mah alhamdulillah alat mau komplit gitu. Semua berjalan. Jadi nanti kalau kawan-kawan kalau mau ngundang Crazy Rasta, tinggal di Instagramnya ya? Instagram ada di situ @crazyrasta_indo. Ya. Tinggal kontak aja ke Mang Buluk gitu. Ya. Berarti Arif juga seneng juga gitu kan. Dulu kan Arif lagunya melodi itu. Melodi. Jadi pas barangnya pakai Crazy Rasta tuh kayak yang enjoy itu, kayak yang jogetnya tuh joget kan, biasanya jogetnya joget Lusuh. Lusuh kan kalau chaos ya. Kalau ini mah kan santai. Encet. Itulah Kang Arif. Jadi buat kesan-kesannya apa nih buat anak-anak, kawan-kawan Arif atau yang punya band? Pokoknya buat teman-teman yang punya band nih, diusahakan teman-teman kalian sering-sering berkumpul, sering-sering silaturahmi, karena emang ya jangan terlalu sering sih. Jadi minimalnya sebulan sekali lah, ya sebulan sekali kalian kumpul untuk menyalurkan ide-ide kreatif. Karena kan kalian juga kan, kalau biasanya kalau untuk musisi-musisi teh suka lihat ya, dia suka ngelihat kayak sekarang mah udah banyak nih youtuber musisi jadi youtuber kan gitu ya. Jadi kesehariannya kayak gimana sih, ternyata emang mereka tuh ada berkumpulnya gitu. Kumpul, pada saat mereka berkumpul, orang nonton dia ya, kemarin orang nonton dia ya, halus gimana kalau kita bikin seperti ini gitu. Tapi bukan untuk niru ya, bukan untuk plagiat, bukan, tapi untuk bahwa karyanya tuh mana bisa halus sih, orang pasti bisa lebih halus gitu. Nah itu harus sering-sering lah kalian berkomunikasi dengan teman-teman personil, dengan manajemen, bicarakan apa yang kurang, apa yang harus dilakukan gitu. Harus banyak ngobrol lah, ide-ide kreatif harus dituangkan di band tersebut. Misalkan kalian punya band A,
punya band A nih, personilnya pada mencar, terus ngumpul, Nah, dibicarakan we semua kekurangan. Wah, orang teresep ka maneh teh, mana main gitarna reset teuing gitu ada mah ya. Sering-sering ngobrol we. Drumna kumaha mun kieu? Kalau waktu dulu emang Crazy Rasta seperti itu. Waktu setiap tracking atau setiap beres manggung gitu kita ada evaluasi. Manggung kumaha mun kieu? Baheula mah manggung teh waktu 2000 awal-awal mah marabok atuh bro. Paslina minum teh naon teh. Jadi pas mabok ada satu pernah main di Alcatraz tuh Jalan Jakarta. Alcatraz sebelum band apa gitu. Kita main tuh 2 terakhir kalau nggak salah 2 terakhir. Apa terakhir gitu lupa lagi gua. 2 terakhir kita semua udah pada mabok, pada mabok. Abang gitaris saya tuh Rhythm terlalu mabuk kan di atas panggung lagi gitu, buah. Emang penonton juga ya euforianya wah keren aja tuh, tapi masalah kita begini-begini kan. Tapi karena kurang asik gitu setelah di video kita lihat videonya nggak begitu asik. Nah kita situ bikin perjanjian tuh si Crazy Rasta tuh bikin pokoknya sencan manggung ulah mabok. Waktu dulu tuh mabok. Beres manggung terserah rek minum bebas gitu, minum untuk pikeun ka utah gitu, ka pingsan terserah gitu. Nah, akhirnya kita punya komitmen seperti itu. Akhirnya kita berjalan sampai Arif juga ikut kan, tahu sendiri kan gimana. Kita nggak ada yang minum kan gitu. Tapi setelah manggung, panitianya dia yang minum, silahkan gitu. Makanya kita suka jarang lah reader minta minum, paling ya kalau waktu zaman 2016-2017 tuh mintanya teh bir 1 kelas dan sebagainya gitu suka ada. Tapi sekarang mah alhamdulillah sepertinya kayak Odeng hijrah kan, Odeng hijrah, terus Bokil berkegiatannya lebih ke dagang kan, ke dagang tutut. Ibeng kegiatannya masih nyablon. Terus Abang lebih ke Sofi Food. Jadi kalau udah ada pergerakan itu teh insya Allah lah. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada lah yang kayak gitu lagi lah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Buat kesannya nih sama personil apa? Ya personil mah mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi kan. Crazy Rasta emang kita lagi udah jarang banget kumpul. Mudah-mudahan dengan adanya podcast Arif nih yang pertama nih, saya baru pertama kali podcast nih. Tapi mudah-mudahan kedepannya nanti Arif bisa ke teman-teman silakan ngobrol seperti apa kesan-kesannya. Mudah-mudahan kita Crazy Rasta bisa kumpul lagi, bisa berkarya lagi, karena emang saya yakin kita sangat ditunggu-tunggu banget sama teman-teman yang support dan respect ke kita gitu. Kita sangat ditunggu banget karena emang banyak DM yang masuk, banyak inbox yang masuk, banyak masukan dari teman-teman dekat saya, dari teman-teman dekatnya si Crazy Rasta sendiri. Ini kemana nih, gimana nih? Saya selalu bilang Crazy Rasta lagi stroke. Apa stroke? Nah, Crazy Rasta stroke. Jadi bergerak ente gitu, cicing hayang bergerak gitu. Saya yakin semua personalnya diam pengen bergerak tetapi ribet gitu. Jadi bengok wae cicing kieu, tapi hirup keneh gini. Jadi bingung awalnya gimana? Tapi hirup keneh. Tinggal apa sih pengobatan aja nih, pengobatan kerinduan, ngobrol, kita sharing bareng lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu teman-teman lagi lah. Tapi dah Crazy Rasta mah insya Allah lah solid, mudah-mudahan tambah solid lah. Amin. Minta doanya aja dari teman-teman semuanya lah supaya Crazy Rasta bisa berkarya lebih keren lagi. Amin. Jadi segitu ya Mang Buluk. Makasih juga gitu udah ngasih tahu Arif bisa masuk ke rumah Mang Buluk. Siap. Jarang-jarang lo orang kesini lo gitu. Jarang gitu. Makasih udah meluapkan waktunya gitu buat Arif, buat podcast Arif juga, buat Crazy Rastanya sama Mang Buluknya sukses juga. Gitu. Amin ya Rabbal amin. Jadi segitu dari Arif, satu suara mendengarkan bintang tamu saya Mang Buluk. Makasih Mang Buluk. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.